Kemacetan dan kriminalitas, dua hal identik yang tak bisa dilepaskan dalam dinamika hidup manusia urban ibu kota. Angka korban kecelakaan dan tindak kriminalitas terlihat fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini tentu saja menjadi momok menakutkan yang mengintai setiap warga Jakarta. Tak pandang bulu, siapa saja bisa jadi korban dan siapapun bisa jadi pelaku. Masalah-masalah tersebut ibarat benang kusut yang menggulung dari waktu ke waktu hingga sulit terurai. Karenanya, kehadiran polisi menjadi sosok krusial yang tak hanya bertugas mengurai masalah di jalan raya, tapi juga sebagai otoritas yang memiliki peran mengayomi dan menjamin keselamatan kita. Tugas dari profesi ini memang mulia anak Jakarta, namun suara sumbang akibat perilaku sejumlah oknum acap kali mencoreng citra kepolisian, baik secara institusi maupun profesi. Meski demikian, hal tersebut tak menyurutkan rasa percaya masyarakat terhadap kinerja kepolisian. Menurut hasil survei Timur Barat Research Center, kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian berada di angka 86,5% alias sangat tinggi. Ibarat pepatah tak kenal maka tak sayang, daripada berspekulasi tentang profesi ini, lebih baik kita kenali lebih dekat sejarah dan kiprah kepolisian negara Republik Indonesia dari dekat. Tim Jakarta menemukan satu tempat yang tepat untuk menjawab rasa penasaran anak Jakarta semua. Belokan setir kemudi anak Jakarta. Mari masuk ke Museum Polri di Jalan Trunojoyo nomor 3 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Museum yang diresmikan Jenderal Pol Purnawirawan Bambang Hendarso Danuri pada 29 Juni 2009 ini menjadi terobosan baru untuk merangkum sejarah panjang kiprah Polri agar dapat lebih mudah diakses masyarakat. Beruntung sekali anak Jakarta, kita langsung disambut oleh Komisaris Besar Polisi Bapak Franky Yusandi. Pastikan smartphone di tangan, ketik apa saja yang penting ya anak Jakarta. Di lantai 1 ini kita disajikan timeline atau periode waktu kepolisian dari masa ke masa dan koleksi beragam alutista dan kendaraan asli yang digunakan polisi untuk berlatih dan bertugas. Kita mulai dari segi historis dulu ya anak Jakarta. Dalam masa pra-kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada zaman Kerajaan Majapahit dan Gajah Mada, di zaman itu ternyata sudah ada cikal bakal tugas dan fungsi seperti profesi polisi yang melindungi raja dan kerajaan, yaitu pasukan kerajaan tersebut bernama Bayangkara. Hingga saat ini Bayangkara masih dipertahankan, bahkan ditetapkan sebagai Hari Bayangkara atau HUT Polri yang diperingati setiap tanggal 1 Juli. Oh ya, ada Bribda Putri nih yang sedang asik mengayuh sepeda. Sepeda yang digunakan polisi saat berpatroli ini boleh anak Jakarta coba untuk merasakan sensasi patroli di masa kolonial Belanda. Layar di belakang akan bergerak seiring dengan kayuhan kaki anak Jakarta loh. Ternyata pandemi 2020 membuat Museum Polri berbenah diri untuk bertransformasi ke arah digital. Meski sebagian besar bercerita tentang sejarah, tapi anak Jakarta tak perlu khawatir bosan. Karena digitalisasi yang membuat presentasi sejarah jadi menyenangkan. Dari buku digital, timeline periode masa jabatan Kapolri, hingga game seru yang serba layar sentuh alias touchscreen. Puas belajar sejarah, kita beranjak ke lantai 2 yuk. Di sini kita akan melihat transformasi kepolisian di masa pasca reformasi. Semakin berubah zaman, maka sistem kerja pun ikut beradaptasi. Di sini anak Jakarta akan melihat bagaimana polisi tak hanya mengurus segala perkara yang bersifat luring tapi juga daring. Seperti kejahatan berbasis cyber yang marak terjadi melalui perangkat gawai. Dan terakhir di lantai 3, anak Jakarta bisa melihat reka ulang bagaimana peristiwa kejahatan seperti tragedi bom Bali 1 dan 2, bom JW Marriott, hingga bom Tamrin. Untuk anak Jakarta yang membawa anak, tenang, karena selain canggih, Museum Polri juga ramah anak dan disabilitas. Tersedia ruang bermain anak dan lift untuk penyandang disabilitas yang kesulitan menaiki tangga. Benar-benar lengkap dan menarik. Sekarang sudah kenal kiprah Polri lebih dekat, sudah kenal, semoga bisa terus sayang ya anak Jakarta.